Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qalbi wa saddid lisani bi haqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa an-nur wa rasul wa tawbatan nasuh wa salah al-jasad wa ruh. Halaman 19. Halaman 19 baris keempat sebelah kiri. Halaman 19 baris keempat sebelah kiri. Fattawassul wa ziyaratu idza fu'ila kullun minhuma ma'al muhafazati ala adabi syari'ati al-qada'i la yuaddi ila mahzurin al-battah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa radiyallahu ta'ala anhu. Fattawassulu wa ziyaratu idza fu'ila kullun minhuma ma'al muhafazati ala adabi syari'atil gharaib la yuaddi ila mahzurin al-battah. Suara keras. Fattawassul, adapun tawassul, wa ziyaratu dan ziarah. Tawassul dan ziarah. Tawassul artinya menjadikan sesuatu atau seseorang atau amal soleh sebagai perantara. Tawassul sebagai jembatan. Tawassul itu bisa dibaca dengan shad, tawassul, pakai shad, tawassul. Tawassul itu menjadikan sesuatu perantara yang menyampaikan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tawassul. Kemudian orang membacanya dengan sin, tawassul. Sebagaimana juga kita baca beberapa kalimat di dalam bahasa Arab seperti huruf shad diganti dengan sin apabila terjadi kesulitan. Ihdinas kemudian diganti dengan sin kecil, ihdinas siratal mustaqim. Tawassul juga tawassul. Tawassul dengan shad sama dengan sin, bunyinya sama persis. Tawassul. Fattawassulu wa ziyaratu, dan ada tawassul dan ziarah idza fu'ila, apabila dilakukan. Apa yang dilakukan? Kullun minhuma, semua daripada keduanya, setiap daripada keduanya. Apabila tawassul dan ziarah dilakukan ma'al muhafazati, disertai dengan menjaga ala adabi syari'atil gharra, terhadap tata krama adab-adab syariat al-gharra yang murni. Jadi ziarahnya, tawassulnya tidak disertai dengan bid'ah. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan tawassul itu sendiri bid'ah. Tawassul ziarah itu bid'ah. Tapi ulama kita mengatakan itu dianjurkan, atau bid'ah yang disebut bid'ah yang sunnah, bid'ah yang dianjurkan, tawassul wa ziarah. Tapi tawassul dan ziarah disertai dengan adab-adab syariat yang suci. Apa aja? Disertai dengan doa, dengan berwudu, kemudian duduk tertib, enggak teriak-teriak, ya. Kemudian tidak meminta-minta, itu kan adab syariat itu. Al-gharra itu yang murni, yang suci. Jadi kita sudah punya syariat itu murni, suci. Kemudian apabila ada orang-orang bertawassul atau berziarah dengan tata cara yang tidak murni, maka itu merusak. Tapi barang siapa yang tidak tawassul dengan ziarah, menjaga adab-adab syariat, la yuaddi ila mahzur,
itu tidak akan sampai kepada mahzur, sesuatu yang dilarang. Jadi tawasul dan ziarah tidak sampai dilarang jika menjaga adab-adab syar'i. Bersuci, kemudian sebelum berziarah beramal. Kalau zaman dulu tuh kalau orang mau menghadap ke Nabi, ke Rasulullah, menyampaikan satu hajat, ya, mereka sebelumnya itu dianjurkan bersedekah kepada orang-orang fakir miskin atau anak yatim. Ada di surat Quran, di Quran. Apabila kalian memenuhi hajat, hendak berhajat kepada Rasulullah, maka hendaklah keluarkan sedekah, kan begitu. Tapi sedekahnya bukan ke Rasulullah, tapi kepada orang susah, kepada orang miskin. Jadi bukan Rasulullah yang dikasih amplop, ya, tapi kita nyiapin duit buat di jalanan itu sebelum menuju ziarah. Makanya sebagian tempat ziarah menyediakan amal, ya. Amal itu tujuannya supaya bisa digunakan untuk kemakmuran, misalkan melestarikan makam, karena makamnya banyak diziarahi orang sehingga perlu perawatan, penambahan kamar mandi, penginapan dan sebagainya. Itu juga sama, itu sedekah juga. Makanya di beberapa tempat ziarah dikasih wadah-wadah sedekah. Jadi jangan ziarah baru sedekah, tapi sedekah dulu baru ziarah. Adabnya begitu, di mana-mana begitu diajarin. Di dalam Quran, apabila bertemu dengan Rasulullah hendak berhajat, maka hendaklah keluarkan sedekah, dikeluarkan sedekah. Jadi sedekah itu sendiri yang mensucikan diri kita. Nanti kita berhajat kepada Rasulullah, itu hajatnya mudah, makbul. Kalau kita kan kagak, kalau ke para habaib, ke para guru berhajat banyak banget, ngasih kagak, sedekah juga kagak. Atau kalau kata guru kita Ustaz Agil minta bacain Fatihah, baca Yasin plus, Yasinnya plus, baca tahlil. Udah dibaca tahlil ngasihnya gocap ke Ustaz Agil. Itu bukan berarti mencela, ya, bukan. Itu ledekan aja sebenarnya. Artinya orang Islam banyak yang berhajat, mengakui dirinya ini butuh kepada doa, ya. Tapi untuk mensucikan doa itu sendiri, untuk memperlancar doa, dia agak mau sedekah ke anak yatim, ya. Kenapa dianjurkan kita kalau ke rumah guru itu ngebawa-bawa? Karena kita ini kan paling kakak kalau nyari anak yatim atau segala macam kan susah, ya kan? Di jalanan kalau kita cari-cari dulu mau ke rumah jadi putar-putar. Ya udah disampaikan lewat asatisnya, apalagi asatisnya misalkan punya santri atau punya anak yatim, itu lebih afdal lagi. Kemudian kita bersedekah, ya, sebenarnya kalau ke para asatis itu bukan sedekah tapi hibah, ya, hibah atau hadiah. Di dalam adab itu kalau ke para guru, apalagi gurunya udah agak makmur, ya, udah mulai banyak undangannya, udah makmur lah, ya, udah punya rumah sendiri, udah punya motor, bahasanya udah punya kendaraan, kita jangan bilang itu sedekah. Sedekah itu untuk fakir miskin. Kalau kita mau sedekah, hendaklah kita sedekah itu di luar. Ya, kalau guru saya itu Bang Udin pantang banget tuh, ada orang mau sedekah, sedekah jangan di sini, sono di luar. Kalau mau tuh masukin kotak amal tuh, masukin ke kotak amal Darussalam, ya, Darussalam. Jadi orang kadang-kadang selesai berobat, ya, selesai ngurut, mohon maaf nih sedekahnya dikit doang. Sedekah jangan di sini, sono di luar, karena seorang guru itu istilahnya dia udah mampu, ya. Apalagi dia punya rumah sendiri, punya kendaraan. Kita jangan ada bahasa sedekah kalau mau hadiah, atau kalau mau lebih ngeles lagi buat duit rokok, ya. Tapi kalau orang-orang yang zuhud, orang-orang yang benar-benar warok, menjaga diri, kalau dibilang duit rokok, ya dibeli rokok, betul, ya. Kalau orang yang paham itu ya untuk hadiah, ya, bukan untuk sedekah. Karena kalau kita belajar adab ilmu, walaupun seorang guru itu terlihat susah, tapi sebenarnya dia kaya karena dia punya ilmu itu yang bikin dia jadi kaya. Artinya kadang-kadang seorang guru itu bisa saja dia nyari duit, bisa aja dia kerja,
Tapi karena dia khawatir sama masyarakat, akhirnya dia standby di situ. Sekarang kita ada hajat dikit, kita bisa aja nunda pengajian. Kayak malam ini kita ada pengajian. Seorang guru mikirin kadang-kadang cuma 2 orang, 3 orang, kasihan yang udah standby. Kayak saya gitu ngaji nahu nih, anak-anak kasihan cuma 2 orang udah nungguin nih. Atau ngaji tasin kasihan udah 5 orang kita tungguin. Kita bela-belain dari Bogor kayak dari mana, naik kereta, kita ngebut kalau bisa. Pokoknya selama nggak mepet. Kalau kira-kira masih keburu banget, jangan dikabarin, dibatalin, diliburin, diusahain bisa. Tapi kalau jamaah, ya karena dipikir yang lain udah datang, gua ada hajat nih, tinggal dulu bentar. Bedanya di situ, kadang-kadang seorang guru, seorang asatidz ya, itu dia mampu aja jadi orang kaya. Jangan dikira nggak mampu, dia mampu aja dia kerja, mampu dia dagang. Tapi karena kekhawatiran sama masyarakat, sehingga dia harus standby. Kalau gurunya dagang mulu, kerja mulu, kagak ngaji-ngaji, kan gitu ya. Fokus sama dagang, pagi dagang, jam 9 ntar dagang lagi, ke sono ke Tanabang. Jam zuhur baru pulang, sore mandi apa segala macam, baru sholat maghrib. Kapan belajar? Maka seorang guru itu sebenarnya dia bermujahadah. Setiap hari dia tuh kerja, cuman kerjanya nggak bergaji, hebatan mana? Kita kerja digaji, sama guru kerja tapi nggak digaji, hebatan mana? Hebatan yang kerja nggak digaji, emangnya baca kitab itu bukan kerja, itu kan kerja mikir, ya kan? Itu yang kalau kata Kiai Rifai itu, kalau kata guru kita Kiai Rifai, itu yang masyarakat itu kadang-kadang nggak pernah sadarin. Sebenarnya para asatidz itu di rumah tuh pada kerja. Kayak dulu Mbak Adi almarhum tiap pagi baca kitab, kan kerja. Nah setelah Ustadz kagak tahu zamananya, salah lagi kan. Ustadz ini gini, wah saya belum ketemu kitabnya karena jarang baca nih. Atau hukumnya saya nggak tahu saya, karena jarang baca, sibuk dagang segala macam. Akibatnya yang bodoh masyarakat juga yang rugi kan. Itu yang jarang orang sadarin kadang-kadang. Sehingga kita kalau datang ke rumah guru itu diajarkan sedekah. Kalau mau sedekah atau ke Rasulullah dulu itu sedekah di luar, tapi kalau ke Rasulullah ngasihnya hadiah. Kenapa? Karena guru itu hakikatnya dia juga kerja, cuman dia nggak bergaji. Jadi hakikatnya dia kaya sebenarnya. Artinya kalau dia mau kaya si Ano punya rumah lantai 3, dia bisa aja. Dia bisa aja. Tinggal kerja, tinggalin masjid, bodo amat, mau ipangasan kayak jadi imam, bisa aja. Tinggal baca Fatihah doang ipangasan. Yang surat yang lain tinggalin aja, nggak usah. Banyak orang di sini tinggal kerja aja sih. Ya. Mau jadi sopir kayak kerja di kantor, masa bodoh gimana nanti? Ya. Nanti kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan ketika berdakwah nggak ada yang dengerin, akhirnya dia ngambek. Ya, manusiawi nih, basyariah, artinya pelajaran, ibrah, pelajaran. Kemudian Nabi Yunus itu menganggap umatnya ini nggak mau dengerin dia, akhirnya dia berlayar ke satu negeri. Dia niatnya mau hijrah. Tujuan mau hijrah bukan urusan dunia, tapi dia mau nyari tempat lain. Tapi karena Allah itu nggak redo, Allah tuh pengennya di tempat yang ini, akhirnya di tengah lautan diundi. Ini kapal keberatan, kalau dipaksain terus nggak ada yang nyebur, maka kapal ini tenggelam. Sebenarnya bukan kapal tapi perahu. Ya, katakanlah perahunya seperti perahu pinisi. Barangnya penuh muatan, ya, fil fulkil mashhun. Di dalam surat Yasin, fil fulkil mashhun, kapal yang penuh muatan. Akhirnya diundi, keluar nama Yunus. Wah, Yunus nih. Sementara orang kenal Yunus ini seorang pendakwah. Gak enak dong, nih Yunus ini pendakwah. Dia pasti ini dengan niat baik dia pindah ke sini. Itu masyarakat bukan gak kenal dia, kenal. Coba diundi lagi, diulang lagi. Diundi lagi, Yunus lagi. Gimana nih? Yunus lagi yang keluar, sementara dia pendakwah. Masa mau diceburin? Kita bisa durhaka dong. Artinya diundi itu sampai 3 kali karena ada sebabnya. Artinya masyarakat itu sebenarnya kenal sama Nabi Yunus. Diundi lagi ketiga kali, udah kata orang berarti Allah itu pengennya Yunus ini nyebur. Yunus diceburin. Begitu diceburin ditelan sama ikan. Ya. Di dalam ikan dia bilang apa? Rabbana zalamna anfusana. Zalamna anfusana berarti apa? Merasa berbuat dosa seorang nabi, ya walaupun itu hal sepele, tapi bagi seorang nabi itu dosa besar. Tapi bukan berarti itu dosa, bukan. Bagi seorang nabi kesalahan kecil itu sangat besar, makanya bahasa zalamna anfusana. Ya. Dan di mata Allah itu dosa besar bagi seorang nabi melakukan itu, meninggalkan
kumat air dimuntahin selama berapa malam? 40 malam di dalam ikat perut ikan nun. 40 malam, 40 masa. 40 malam ada yang bilang 40 tahun, tapi kalau 40 tahun kelamaan. 40 masa itu 40 malam. Akhirnya satu waktu ikan nun itu mules, kemudian muntah. Balik lagi ke kampungnya lagi, diantarin sama ikan nun. Ikan nun itu akhirnya mendarat ke satu tempat karena perutnya mules, akhirnya dia terdampar. Ketika dia terdampar, akhirnya dia mangap mulutnya, nggak bisa napas. Akhirnya si Yunus ini keluar, balik lagi ke kampungnya. Kita kadang-kadang masyarakat tuh nggak sadar di situ ya. Para asatidz, para guru-guru tuh standby buat dia. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang standby, kan udah jelas kata Nabi, barang siapa yang satu kampung nggak ada yang belajar agama, maka satu kampung dosa. Berarti harus ada beberapa orang yang standby di kampung itu. Kalau dalam surat At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Kenapa orang-orang itu semuanya pergi berperang? Mengapa tidak ada orang yang di Madinah menemani Rasulullah untuk belajar ilmu agama? Berperang aja yang namanya jihad bagus, sama Allah diomelin. Jangan semuanya pergi. Karena kalau semuanya pergi, ya, semuanya pengen jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan, yang emang udah jelas-jelas jihad fisabilillah. Yang emang girohnya orang bawaannya pengen emosian, pengen meluapkan emosi. Para sahabat paling seneng dulu kalau bawa pedang kemana-mana melawan musuh, dengan senang emang bisa meluapkan emosi, bisa teriak-teriak, bisa bunuh orang, kan senang, ya kan? Artinya barangkali di situ ada campuran hawa nafsu. Tapi mau nggak orang ini belajar? Sebagian dari pasukan itu min kulli firqatin, sebagian daripada pasukan liyatafaqahu fiddin, mereka itu belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti sebagian pasukan itu pulang, yang sebagian belajar ini bisa ngajarin. Nah, kalau semuanya perang nggak ada yang pintar. Bayangkan kalau zaman Nabi semuanya perang, nggak akan ada ilmu hadis, nggak akan ada yang tahu bagaimana Rasulullah bergaul sama keluarganya, bagaimana Rasulullah caranya makan, caranya minum, karena semuanya sibuk perang. Tiap hari Rasulullah dulu perang. Makanya perang itu terbagi dua, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sariyah adalah perang yang diutus oleh Rasulullah. Tiap hari berarti perang, walaupun Rasulullah kadang ada, kadang ikut, kadang tidak. Kalau semuanya orang perang, itu perang, apalagi urusan dunia lebih diomelin lagi kan. Jadi yang namanya tawasul ziarah harus menjaga adab-adab syariat yang suci. Jadi di sini kita diingatkan bahwa di dalam ziarah dan tawasul tetap ada syariat yang suci. Sholatnya jangan dilupain, jangan hajat doang banyak, ziarah sono sini, sholat kan tetap aja begitu, nggak ada perkembangan. Tetap aja nggak ngerti apa yang dibaca, tetap aja celaka-celaka juga yang model begitu. Yang diziarahin juga kadang-kadang bisa jadi lagi ada, bisa jadi nggak ada. Namanya orang soleh, kesibukannya banyak, pasti di mereka ada waktu-waktu mereka ada di kuburan, ada waktu-waktu mereka tidak ada di kuburan. Kalau kita belajar ilmu ruh di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bukan orang yang diklaim sebagai ulama kita. Justru itu ulamanya orang-orang salafi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya buku namanya Ruh, Ar-Ruh. Itu mengatakan pada waktu-waktu tertentu ashabul maqam, sahibul maqam itu ada di tempat. Pada waktu-waktu tertentu mereka tidak ada di tempat. Bahkan dikatakan ziarah itu paling bagus hari Jumat dan sebelumnya dan setelahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Mentok sampai Sabtu habis asar tuh sahibul maqam, besoknya udah jalan-jalannya gitu. Jadi kalau mau afdal ziarah itu Jumat, Kamis, Sabtu. Kalau mau bertemu. Kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada hadis-hadisnya, rentetan hadis-hadis. Dan juga ada sholat, kemudian wudu, kemudian baca Quran. Nah itu baca Quran juga pahalanya diniatin buat sahibul maqam. Kemudian tidak syirik, tidak berlebih-lebihan dalam menabur bunga atau ngambil air atau ngambil tanah kuburan, sekedarnya aja. Jadi yang sopan, bahkan guru kita pernah ngomong kan,
Kalau ziarah ke orang yang derajatnya tinggi, yang dikenal wali, kita ini juga harus tahu diri. Coba sekarang para habaib yang besar, habaib besar ulama, kita nih sadar diri kita nih siapa nih? Nggak kenal, berani nggak kita deketin? Pasti kan takzim. Nah itu orang-orang yang ziarah, mengapa kuburannya sampai didudukin segala macam? Bahkan sampai ada yang sujud-sujud, bahkan berlama-lama di situ sampai tidur-tidur di situ. Orang mau ziarah jadi susah kan? Kalau ziarah itu kan assalamualaikum, baca yasin, baca tahlil, udah mundur. Ini ngendor di situ sampai begadang sampai malam-malam dengan perasaan apa? Cinta. Berarti kan nggak jaga adab. Banyak orang coba lihat ziarah. Kayak kemarin kita ziarah ke Keramat Empang, baca salawat rame-rame, begini. Emang bagus. Ya. Di kadang-kadang juga baca salawatnya juga berantakan, nggak jelas harakatnya, nggak jelas huruf-hurufnya. Udah gitu kadang-kadang badannya bau, namanya dari bis kan. Sebelum ziarah dimain dulu ke laut kan bisa aja kan. Atau main dulu kemana, badannya bau, nggak pakai parfum, nggak wudu, nggak mandi. Orang kan tahu diri mau ziarah itu orang banyak. Harusnya sebelum ziarah dia masuk cari toilet, dia mandi dulu, ganti baju. Berarti kan banyak orang yang nggak beradab sebenarnya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang dicela sama ulama kita, bukan ziarah atau tawasulnya gitu. Jadi ziarah dan tawasul itu selama menjaga adab yang suci, la yuaddi ila mahdzur, enggak dilarang, tidak sampai kepada mahdzur, perkara yang dibenci, yang dilarang, yang diharamkan, enggak sampai. Albatah itu artinya tentu. Udah pasti itu tentu, karena secara logika kita beradab. Itu penting itu. Makanya kalau kita masuk ziarah itu ngadem dulu. Kalau yang demen ngerokok ya ngerokok dulu, ngopi dulu, jangan baru datang keluar dari bis habis kejar-kejaran masih basah-basahan, masih badan masih gerak, langsung ziarah. Coba kalau Habibnya masih hidup, berani nggak begitu? Bisa dikelepak sama Habib, badan bau banget, soalnya keluar kan gitu kan. Kita ini sebenarnya begini, kita ziarah dengan alasan kita, tapi sebenarnya kita tidak menghormati sahibul maqam dengan keadaan kita kayak gitu. Kan dia kan sahibul maqam itu kan dimakamkan seakan-akan dia tidur di situ. Artinya dia ada di situ kan? Ya kalau nggak ada ngapain ziarahin? Kalau nggak percaya itu ada, kita ziarah ngapain? Karena kita percaya. Terus kita salam kan? Salamullah ya sada. Kita percaya dia ada kan? Kenapa nggak beradab di situ? Apalagi ngomel apa segala macam. Kemudian teriak-teriak segala macam. Kayak dia tuh paling dekat sama Allah. Banyak yang salah gitu. Saya suka perhatiin orang-orang ziarah kayak dia paling dekat sama Allah aja tuh. Ya Allah. Padahal kalau doa sendiri mah belum tentu begitu. Ya, karena dilihat orang aja. Kemudian ada lagi yang baca syair panjang banget, baca syair. Dikeluarin suaranya. Kita kan mau tahlilan, mau apa ya, kedengaran suara dia. Ziarah itu udah diam-diam aja gitu. Makanya kita tuh ada di dalam thariqat, ada thariqat Syadziliyah. Kalau kita pernah dengar, thariqat Syadziliyah itu thariqat yang dianut oleh keluarga Solo, Habib Anis. Itu kalau thariqat Syadziliyah itu thariqat tenang. Kalau zikir tuh nggak berisik, anteng aja, diem aja, pegang tasbih sambil mikir. Ya kalau emang masuk pikiran-pikiran khotirah, kalau bahasa Arabnya khotirah, pikiran-pikiran yang wajar lah manusiawi. Ya, tapi bukan berarti bengong, zikir, ntar ingat lagi sesuatu, zikir lagi. Thariqat Syadziliyah paling gampang diikutin itu. Kadang-kadang orang belum itu udah cukup, udah subuh aja itu. Di tempat lain nggak usah dibawa-bawa yang gitu. Begitu juga kalau kita rombongan jangan merasa kita di paling menang sendiri. Mentang-mentang rombongan banyak, akhirnya sombong. Yang lain dianggap nggak ada orang, udah rombongan kita doang, ayo berisik dah, bikin aliran baru. Banyak kesalahan-kesalahan di situ. Makanya kebanyakan orang yang ziarah, saya sendiri ini demen ziarah, saya sendiri ahli maulid, banyak qasidah yang saya hafal, tapi saya sendiri gak demen sama tata cara begitu. Orang yang baca maulid bacaannya nggak benar, orang yang baca maulid dengan asal-asalan, saya juga nggak demen, sama. Sebagaimana kita dengar musik hadroh berantakan kan sama aja. Ditambah dikarenakan kita ngerti bacaan ini salah, makhrajnya salah, hurufnya salah, artinya apa lagi, harakatnya juga salah. Tambah risih lagi, keganggu. Apalagi sahibul maqam, yang namanya dia habaib, ulama, guru. Kalau hidup bisa dikelepak gitu. Kalau bahasa lu bikin berisik rumah gua aja tuh. Banyak orang nggak sadar di situ. Jadi kesalahan-kesalahan kita bukan pada tawasul dan ziarah, tapi kesalahan kita pada adab dan tata keramanya yang nggak ada. Yang anak-anak muda kayak gitu mesti diajarin.
Makanya kalau saya nih, kalau emang kita nih rombongan nggak memungkinkan untuk duduk rombongan, udah deh masing-masing aja deh baca Yasin, sampaikan hajatnya, mau punya apa ngomongnya itu sama Habibnya yang punya makam kan gitu. Taruhnya saya mandu juga, saya juga belum tentu ini juga makbul juga kan begitu, masing-masing aja. Tuh. Lebih demen begitu, lebih enak itu. Makanya kalau saya ziarah jarang ngajak rombongan, diri-diri aja sana. Sama istri saya ada 2 sana ke Tanjung Priok mana makan mie ayam. Lebih enak begitu, lebih nyantai, hidup lebih tenang. Dan memang kita juga niat ziarah itu memang silaturahim dan juga mengambil sejarah hikmah, udah itu, bukan niat jalan-jalan. Harus banyak yang harus kita benerin dalam ziarah itu. Wal qailu biman'i dzalika sarran lidzari'ati mutaqawwilun 'ala Allah wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan bahwa ziarah dan tawasul itu enggak boleh dengan alasan menjaga syariat yang murni, ya. Jangan ziarah, jangan tawasul karena itu tidak ada dasarnya. Maksudnya gitu. Seakan-akan itu syariat yang murni itu yang kayak gini, udah cuma sholat, habis sholat jangan zikir. Diam-diam aja, istighfar 3 kali, subhanallah 33 pakai jari dah keluar. Seakan-akan itu katanya kemurnian syariat katanya itu. Yang begitu mutaqawwilun, dibuat-buat pendapat yang buat Allah Ta'ala wa ala Rasulih, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Maksudnya mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Banyak orang begitu sekarang, mengatasnamakan Quran dan Sunnah. Habis sholat selesai dah, duduknya langsung duduk apa itu? Duduk tahiyat pertama, ya. Subhanallah dalam hati. Giliran ada orang zikir bareng, dia malah astagfirullah dikencengin. Pernah ngalamin nggak Pak? Nggak pernah. Kalau di sini nih, ini kan saya jadi imam nih. Terus kita kan zikir bareng. Ada tuh yang subhanallah kencang, astagfirullah kencang, astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Karena kita nih musyrik. Seakan-akan suara kita ini suara setan. Nah dia ini lagi zikir banget. Sehingga kita dia ini istighfar karena dia merasa dengar dosa, ngerti kan? Berarti kan dia zikir zohir juga, paham ya? Nah kalau kita zikir bareng sama kayak dia ngusir setan kita nih, maksudnya kita dianggap setan supaya nggak masuk ke telinga dia. Nah kita juga sama dong, zikir bareng juga kita ngusir setan ya. Paham gak maksudnya? Kalau kita zikir bareng kan ngusir setan kan. Ketika dibacakan zikir maka kumpul malaikat, maksudnya ngusir setan kan. Hal-hal yang kayak gitu ya, mutaqawwilan itu orang yang mengada-ngada, ucapannya mengada-ngada. Maksudnya siapa bilang itu nggak ada dasarnya, gitu maksudnya. Wa ka'anna haula'il mani'in, seakan-akan orang yang melarang ini litawassul waziyarah, orang roh waziyarah maksudnya. Seakan-akan orang yang melarang tawasul dan ziarah ahadu ta'zimin lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya'taqiduna annahu la yajuzu ta'ziman nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka tuh mengatakan begini, enggak boleh yang namanya mentakzimkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya enggak boleh. Mohon maaf, termasuk Ustaz Adi Hidayat pernah kepleset begini, orang-orang Muhammadiyah ya. Kalau kami Muhammadiyah tidak mengatakan itu musyrik sayyidina itu, Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi kami di Muhammadiyah hanya nggak pakai aja. Kenapa? Karena sayyid itu artinya tuan. Yang dituhankan di sholat itu hanya Allah. Yang dituhankan di sholat hanya Allah. Loh emangnya di luar sholat kita mentuhankan selain Allah? Ngerti kan? Ustaz Adi Hidayat bilang, kami orang Muhammadiyah nggak pakai sayyidina karena yang di dalam sholat itu hanya Allah yang dituhankan. Emangnya di luar sholat kita mentuhankan selain Allah? Ngerti kan nih maksud logikanya? Jadi kelemahan mereka itu nggak pakai logika, nggak pakai mantik. Kalau dari ilmu kita ini istilahnya mantik. Di luar sholat, di dalam sholat tidak ada yang kita tuhankan selain Allah. Kalaupun kita ngomong sayyid itu bukan Tuhan dan juga bukan tuan, tapi orang yang terhormat sayyid. Kalau kita sebagai orang besar, orang kantor, bos, dalam bahasa Arab itu sayyid itu bapak. Dulu kita belajar SD nih, ya. Misalkan ana Muhammad, ya. Man abuka? Abi Hasan. Kemudian si lawan bicaranya ini misalkan Abdullah.
Ya Sayyid Hasan, kan gitu kan, wahai Tuan Hasan. Ketika kita belajar itu dialog bahasa Arab, jadi Sayyid itu bapak atau tuan, orang yang dihormati. Bukan berarti di dalam itu kemudian kita Muhammad sama Ibrahim kita jadikan Tuhan. Yang bilang begitu siapa gitu? Paham kan? Kelemahan orang-orang mereka itu di situ. Sehingga Adi Hidayat itu, Ustaz Adi Hidayat diserang banyak orang. Cara berpikirnya itu masih tumpul gitu. Paham kan? Ya, tapi beliau hebat. Ya. Tetap beliau itu hebat. Hebat beliau itu bisa hafal hadis, kitab-kitab nomor sekian, sudut sekian, Quran ayat sekian, sudut sekian, tetap hebat. Tapi ketika bermantik itu enggak, kalah dia. Ya. Akhirnya diserang banyak orang kan? Nah, orang kita juga menggunakan Sayyidina, emang bedanya apa dengan tidak memakai Sayyidina? Enggak pakai boleh, pakai juga bagus, tapi jangan bilang enggak pakai karena kami tidak mentuhankan selain Allah di dalam sholat. Berarti seakan-akan di luar sholat kita ini lucu, paham? Nah, itu cara berpikir penting itu. Jadi katanya tuh tujuan kami ini melarang tawasul dan ziarah supaya kamu itu tidak mentakzimkan Rasulullah, katanya. Supaya tidak mengagungkan Rasulullah. Maka dibantah di sini. Fa haitsu ma sadara min ahadi ta'zimin lahu sallallahu hakamu ala fa'ilih bil kufr wal isyrak. Ketika terjadi seseorang itu mentakzimkan Rasulullah, mereka itu langsung menghukumi kafir dan syirik. Karena yang pantas diagungkan hanya Allah, nggak boleh Nabi diagungkan. Dia lupa ada ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jangankan Nabi Muhammad yang orang hidup, sesuatu yang mati aja kayak Ka'bah kita takzimin. Kan ada ayat di dalam surat Al-Hajj, nanti di bawah dibahas. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah ketakwaan yang dari hati. Menjaga kebersihan Ka'bah, karena zaman dulu kalau orang habis korban itu darahnya itu disirahkan ke Ka'bah. Ngerti nggak nih? Supaya dia seakan-akan orang jahiliyah ini mengatakan ini darah dari kurban kami. Ya Allah terimalah. Sambil begitu sambil dilemparin ke Ka'bah. Ya kan Ka'bahnya jadi bau, jadi jorok. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang dulu itu kalau habis korban darahnya dilemparin ke Ka'bah. Lah kalau sekarang Jember. Coba dah logikanya kita, ya Allah terimalah, dilemparin ke mimbar sini. Emangnya Allah ada di situ? Makanya ayatnya la yanalallaha duhumaha wala dimahuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, yang sampai itu bukan darahnya, bukan dagingnya ke Allah, tapi takwa kalian. Jadi kalian itu menyembelih itu dagingnya kasih ke orang, jangan kasih ke sini. Yang sampai ke aku itu takwa kalian itu. Dengan kalian berkorban berarti kalian sudah memenuhi perintah itu yang diterima, bukan darahnya dilempar-lempar ke kamu. Lucu itu. Nah, maka orang yang berpikirnya tumpul sama aja menjahiliyah sebenarnya. Nggak pinter, nggak pakai akal. Jadi cara mentakzimkan Ka'bah, cara mentakzimkan Allah itu membersihkan Ka'bah. Ganti bajunya tiap tahun namanya kiswah, diganti baju. Kalau kita pikir kan orang bodoh banget, uang duit miliaran pakai ganti Ka'bah, biarin aja dihancurin. Ka'bah batu ini, bener gak? Tapi kan perintah Allah. Sekarang kalau kita pikir ini semuanya bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, itu ganti baju juga bid'ah itu, kagak ada ngajarin, zaman Nabi kagak ada itu, paham kan? Ngerti kan maksudnya? Kemudian hijir Ismail, barang siapa yang sholat di hijir Ismail sama saja sholat di dalam Ka'bah, berarti kan mengagungkan. Kemudian dia makam Ibrahim, ya. Antara Ka'bah dengan makam Ibrahim itu yang di dalam kurung jejak kaki Nabi Ibrahim. Terus orang keliling melihat kayak apa sih jejaknya. Kemudian musab-musab. Salah satu bentuk takziman. Kemudian menjaga kebersihan masjid juga sama min sya'airillah. Sesuatu yang dijadikan syiar Allah. Kemudian kita agungkan, sekarang kita logikanya tidak mengagungkan syiar Allah. Berarti kita nggak perlu ke masjid itu rapi-rapi banget, nggak perlu ke masjid itu wangi-wangi banget, biasa-biasa aja. Mau pakai celana oblong kayak ke masjid terserah. Tapi dilihatnya gimana? Sopan nggak? Kan kagak sopan, nggak enak. Berarti ketidakenakan itu lahirnya dari fitrah manusia. Itu juga fitrah Allah juga sama. Jadi bentuk mentakzimkan Rasulullah, maka Rasulullah adalah fitrah.
sesuatu yang sangat wajar. Artinya orang yang mengajarkan tauhid, mengenalkan kita kepada Allah. Ka'bah aja benda mati, kita diperintah untuk ta'zim, masa sama Nabi. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kira-kira kita kenal Ka'bah nggak? Ka'bah itu bukan apa-apa kalau nggak ada Nabi Muhammad, gitu Pak. Nggak ada yang ngasih tahu. Berarti orang yang ngasih tahu menjadi perantara antara kita dengan Allah lebih wajib dita'zimin daripada Ka'bah itu sendiri. Bahkan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ngomong, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah au asyad. Ya Allah, berikanlah kami rasa cinta kepada Madinah sebagaimana kami juga cinta kepada Mekah yang mana kampung halaman kami, au asyad. Bahkan cinta itu lebih dari kami mencintai Mekah. Jadi Nabi minta kepada Allah supaya punya rasa cinta kepada Madinah lebih cinta daripada dia ke Mekah. Akhirnya begitu Fathu Makkah, Nabi pulang ke Madinah, bukan balik lagi ke Mekah. Walaisal amru kama yaqulun, padahal ketika kita tahu ziarah dan tawasul itu kayak apa, itu bukan seperti yang mereka ucapkan, nggak seperti yang mereka fitnah itu, bahwa itu terjadi bid'ah, bahwa itu terjadi musyrik. Musyriknya di mana gitu? Kalaupun iya tadi itu orang meminta-minta, disitulah musyrik, dan itu biasanya orang awam, orang yang kagak ngaji, yang tiap hari kerjanya cuma dagang doang, pengen penglaris, datang ke ziarah ke Habib no, penglaris, kuburan ada di pusat-pusat, beb, air beb, tolong beb biar laku, sedekah kagak. Kalaupun ada orang amal, gocek doang, gocek. Dia sendiri lagi susah gitu. Di situ, nah itu musyrik namanya. Jadi walaisal amru kama yaqulun, kebanyakan yang kita lakukan itu tidak seperti yang mereka sangka, kata. Tidak seperti yang mereka ucapkan, katanya syirik, bid'ah, bukan. Fa inna Allah ta'ala 'azzama an-nabi sallallahu fil Qur'anil Karim bi a'la anwa'i ta'zim. Allah sendiri sudah mentakzimkan Nabi di dalam Quran dengan takzim yang setinggi-tingginya. Jadi apalah takzimnya, apalah tingginya takzim kita ini dibanding takzimnya Allah saja Tuhan takzim kepada makhluknya sendiri. Masa kita makhluk yang lebih rendah dari Nabi nggak takzim? Kalaupun kita mentakzimkan Nabi setinggi-tingginya, nggak akan nyampe, nggak akan sama dengan Allah. Makanya subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsi. Ya Allah, kami tidak mampu memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Nah, kalau Allah sendiri sudah melakukan itu, berarti kita nggak akan ada yang sampai seperti Allah, paham? Jadi Nabi Muhammad itu nggak akan takut umat itu syirik, nggak takut. Karena bagaimanapun kita mengagungkan Nabi, kita udah yakin bahwa Nabi bukan anak Allah, Nabi juga bukan Tuhan, bukan seperti Yesus gitu. Hanya orang-orang bodoh yang bilang kita ini orang yang maulid mengagungkan Nabi, mentuhankan Nabi. Mereka nggak tahu, ya, karena mereka tidak mendalami itu maksudnya. Walaisal amru kama yaqulun, itu maksudnya. Fayajibu alaina an nu'azzima man 'azzamahu Allah wa amara bi ta'zimi. Maka wajib bagi kita mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentakzimkan semua yang Allah takzimkan. Semua yang Allah perintahkan untuk ditakzimkan. Sebagaimana wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mentakzimkan haji, rukun-rukun haji, menjaga tata cara. Bahkan kita melanggar haji aja kena dam, bayar 1 ekor kambing, kan begitu. Pakai baju jahitan di luar waktu ihram, di dalam waktu ihram, maka kita kena diat. Kenapa itu? Kena dam. Orang umroh, tanya orang umroh, kemudian dia melanggar, pakai batik di hari harusnya dia pakai baju ihram, pasti bayar kambing dia. Itu karena bentuk pentakziman, nggak ada lagi. Nah itu ya. Dikit lagi. Mau tahlilan ya? Tahlilan kan 7 hari kan? 7 hari di bawah. Banjir. Nggak di sini aja. Kalau udah masak di sini aja, kasih aja. Jelas ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Na'am, yajibu alaina an la nasifa bi syai'in min sifatihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.